Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing tentang flag ya, flag. Karena apa? Sebenarnya gerakan harga itu kalau lagi seimbang selalu membuat flag. Ya, kalau big trader ya kan masuk baru flag itu hancur atau dipecah gitu ya. Nah, flag itu seperti apa? Flag itu kan bendera ya. Flag itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya bendera. Cuman kita nggak akan membahas bendera, kita fokus ke cat saja. Nah, poin-poin penting ya, poin-poin penting apa saja sih yang harus kita pahami ketika kita melihat flag. Nah, ini sepemahaman saya, mungkin di trader-trader lain punya pemahaman lain. Ya, kalau pemahaman saya salah, tolong dikoreksi biar kita sama-sama belajar. Jadi begini, yang namanya flag itu poin penting pertama yang harus kita tahu adalah garis batas. Garis batas flag. Nah, itu. Garis batas flag itu yang bagaimana? Nah, misal seperti ini. Oke. Oke. Seperti ini. Ini ya. Ini adalah flag. Ini adalah flag. Garis batasnya mana? Garis batasnya apakah ini sama ini? Nah, kalau menurut pandangan saya itu bukan. Ini adalah zona flag. Ini zona flag, tapi garis batasnya adalah ini. Ini adalah garis batas flag bawah. Nah, nanti di atas ini kita akan lihat ke kiri. Pasti ada SND atau supply demand, ya kan? Supply yang membatasi gerakan harga ini lanjut ke atas, sehingga dia hanya hilir mudik di sini. Ketika ke atas nanti misal saya tambah gambar seperti ini. Ini dari atas dan turun, naik dan turun, naik. Oke. Seperti ini. Maka garis atau yang disebut ya pembatasnya ini sama ini gitu ya. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Sebenarnya flag itu, flag besar itu biasanya dibatasi oleh flag kecil di sebelah kirinya. Nah, begini. Ini adalah garis batas flag atas yang menahan harga untuk lanjut ke atas, dan ini adalah garis batas flag bawah yang menahan harga untuk tidak ya kan, lanjut ke bawah. Nah, ini harusnya nyentuh ya. Nah, seperti itu. Itu poin pertamanya yang harus kita pahami adalah garis pembatas. Selama garis pembatas itu belum dirusak, ya kan, belum dirusak, maka yang perlu kita antisipasi adalah jangan sampai open posisi dulu gitu. Kita tunggu dulu garis pembatas itu dirusak atau dipecah. Nah, setelah garis pembatas kita sudah
temukan, kita sudah tahu, maka yang perlu kita pahami lagi adalah decision point. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini ada supply misalkan, kemudian jebol seperti ini. Maka yang disebut decision point adalah yang ini. Artinya ketika kita mau nge-sell, ini kan sudah dirusak pembatas ini, sudah dijebol, maka jangan langsung sell, tapi kita tunggu ke area decision point, biar dia retrace, baru kita ambil sell. Targetnya mana? Ya targetnya sini dulu. Kalau di area sini nggak ada flag, ya kan? Kalau di area sini ada flag, nanti kita lihat ya, apakah gerakan ini mampu merusak decision point-nya flag yang di sini. Ya kan? Kuncinya adalah decision point itu harus diambil dulu, harus di take off dulu, harus dirusak dulu. Kayak gini. Ini kalau misalkan ini dirusak ke atas gini, ya kita nggak boleh ambil sell. Karena apa? Kemungkinan harga akan ngerusak yang atas ini, pembatasnya ini, gitu. Kuncinya itu, ketahui dulu pembatas dari flag, kemudian lihat di mana posisi decision point. Nah, decision point itu adalah ketika misalkan dari sini nih ya, ini harga naik, nyentuh pembatas atas, kemudian turun. Kalau turun, secara umum candlenya berwarna merah, kemudian naik, dan di sini ada candle terakhir yang berwarna hijau atau biru yang kemudian di break ke bawah, maka decision point-nya adalah di candle warna biru tadi atau hijau tadi di sini. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, oke. Semoga ini jelas. Kita lihat di chart sekarang ya. Kita coba baca di chart contohnya. Hapus dulu. Kita lihat di chart ini di Euro USD. Nah, oke, kalau kita lihat ya kan di sini harga turun. Nah, ini membentuk flag. Flag ini sebenarnya flag kecil gitu ya. Kita bikin yang flag yang besar dulu aja. Sini flag ya kan, sampai sini. Oke, nah kita bahas yang flag yang besar dulu ya. Nanti kalau yang besar kelihatan aja kita masih bingung, apalagi yang kecil ya, yang besar aja. Nah, di sini nah harga dibatasi oleh ini kan, dibatasi oleh ini. Ini ada zona kecil ini yang menahan harga untuk lanjut naik, ya kan. Nah, kalau yang di sini di mana? Yang di sini kemungkinan di kiri. Kita bisa cek nanti di kiri. Pasti ada zona yang membatasi ini. Oke. Nah, karena terlalu jauh ya kita pakai ini aja nanti kalau terlalu jauh. Nah, hingga pada akhirnya zona ini atau batas ini dihancurkan. Ya, hancur di sini. Kan? Nah, maka kita akan ambil sell. Ya, targetnya ya di sini dulu nanti. Karena kita nggak tahu di kiri ini ada zona apa enggak, ada flag atau tidak. Nah, kita ngambil sellnya di mana? Ya decision point. Decision pointnya mana? Lah ini candle hijau terakhir yang sebelum ngebreak zona ini. Mana? Ya ini. Ini adalah decision point-nya. Oke. Kayak gini ya. Nah, oke. Sehingga ketika area ini dihancurkan oleh candle di sini, nah kita kalau mau sell ya kita tunggu masuk ke area decision point ini. Kita sell di sini, targetnya di sini. Nah, sudah itu. Kok pendek? Ya pendek, kita nggak tahu di kirinya ada apa gitu. Nah, akhirnya ternyata benar. Di sini kalau kita lihat harga
membentuk flag lagi, iya kan, membentuk flag lagi. Nggak usah saya gambar biar nggak ribet. Nah, sehingga pada akhirnya di sini membentuk decision point. Kenapa decision point? Karena di sini zona ini kan dibatasi oleh ini, ada apa namanya, hidden supply di sini kecil ini yang membatasi harga untuk lanjut naik. Maka dia tertahan di sini sehingga membentuk flag di arah ini. Sehingga pada akhirnya harga ini sampai ke sini. Nah, sampai ke sini ini menghancurkan decision point. Ketika decision point ini hancur, maka sudah ada tanda-tanda bahwa harga akan naik, mengindikasikan akan naik. Naik kemana? Ya ke flag berikutnya. Karena apa? Flag yang ini decision pointnya sudah dirusak di sini. Nah, kalau flag yang ini decision pointnya mana? Ya ini ada candle merah ini. Satu ini. Ini adalah candle terakhir yang memutuskan harga untuk menghancurkan flagnya sendiri ini. Oke. Nah, di sini ya kan, di sini ternyata membentuk flag lagi ini. Ini saya tanda kalau yang ini. Ini membentuk flag lagi. Oke. Bentuk flag lagi. Nah, flag itu tentu ada batasnya lagi, ya kan, ada batasnya lagi. Lah, batasnya yang ini ada zona kecil ini, iya kan. Nah, ada hidden demand di sini. Nah, kalau kiri ya kita lihat, oh di sini ada supply di sini kecil yang menahan harga untuk lanjut naik, ya kan. Nah, kemudian pada akhirnya harga menghancurkan flag ini, ya kan. Nah, decision pointnya mana? Nah, ini ada candle merah ini, kecil ini. Oke. Nah, makanya harga tertahan oleh ini, membentuk flag lagi di sini, ya kan. Bentuk flag lagi di sini. Ini adalah decision point. Adalah candle terakhir yang memutuskan untuk melakukan break terhadap flagnya sendiri atau merusak flag. Ya, oke. Nah, dan di sini kalau kita perhatikan dia membentuk flag lagi. Ini kan flag lagi ya. Ini flag. Nah, dengan batas bawahnya adalah demand ini, demand yang sekaligus apa? Decision pointnya dari sini. Oke, decision point dari sini. Nah, oke. Nah, kemudian yang atas mana? Yang atas di sini ada batas, di sini ada hidden di sini. Nih. Sampai sini ya. Oke, nah ini yang membatasi dia. Nah, nanti di atasnya sini, di sini ini juga ada flag kecil. Nah, ini kan ini flag ini. Ini juga flag. Dimana saya kasih garis horizontal aja. Seperti ini. Di sini adalah candle hijau kecil di sini. Ini adalah decision point-nya. Maka selama ini belum dirusak, ya kan, belum dirusak, maka harga akan tertahan di situ nanti, ya kan. Nah, oke, saya tanda itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini membuat flag lagi. Ini buat flag lagi. Nah, membuat flag kan di sini. Ini flag lagi. Dan flag ini ternyata mampu menghancurkan decision point-nya ini. Nah, ini berarti akan ada tanda-tanda bahwa harga akan turun. Nah, akan turun. Turun kemana? Ya, paling enggak kita akan ambil di sini. Di sini adalah decision point-nya ini. Kita tanda dulu seperti ini. Ini adalah decision point-nya yang sini. Nah, oke. Masalahnya dia akan berpijak untuk turunnya itu di mana, kan gitu. Oke. Akan berpijak turunnya di mana gitu loh.
sebentar. Nah, dia akan berpijak turun di mana kira-kira? Nah, kita lihat di mana decision point-nya. Nah, di sini adalah decision point, ya kan? Ada candle hijau terakhir ini di sini. Tapi, nah ini tapi perlu diingat, decision point di sini ini nanti ini ada pembahasan yang tapi saya sudah nge-share juga. Decision point ini yang perlu diperhatikan, dia duduk di antara area liquidity. Mana area liquidity? Nah ini loh, 1, 2, 3. Ini disebut equal high, yaitu potensial di liquidity, dan di sini harus hati-hati. Kenapa kok harus hati-hati? Dan ya namanya yang liquidity atau ini adalah potensial fake out. Kalau teman-teman sering nonton videonya Pak Mansur Sapari yang dari Malaysia itu, kalau ada resisten atau support yang sejajar seperti ini hati-hati, ya kan? Meskipun di sini ini ada decision point, ya kan, decision point harus ditunggu konfirmasi dulu kalau mau nge-sell di sini, karena ini kemungkinan akan dirusak atau di take down. Tapi ngerusaknya ini adalah ngerusak yang fake, ya, palsu. Nah kemungkinan harga akan kemana? Ke sini, ke decision point yang ini, ya kan, yang candle hijau di sini, flag kecil ini, ya kan, flag kecil ini ada decision point yang masih fresh, yang belum diambil. Nah, itu. Nah nanti kalau kita bisa pending order sell di situ, ya, di sini pending order sell di sini, maka targetnya mana? Target pertama ya ini aja di zona ini. Nah, ini yang saya tandai decision point terakhir yang belum kesentuh ini, yang belum dirusak ini, di sini. Jadi targetnya adalah di sini. Oke, ini adalah pemahaman saya ya. Jadi kalau pemahaman saya ini dirasa kurang tepat, ya bisa sharing-sharing nanti di kolom komentar buat teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa gabung ke grup untuk sharing lebih lanjut. Oke, kita coba lihat top. Nah ternyata harga langsung push ke atas nih, nah kan, langsung terbang ke atas. Nah, apakah dia akan lanjut? Nah ini juga ada tanda-tanda kemungkinan dia akan lanjut, karena ini secara tidak langsung ini sudah rusak. Cuman nggak tahu, nanti kita harus membaca lagi lanjutnya itu sejauh mana, karena di atas ini terlalu banyak flag, ya kan, banyak flag, dimana decision point-nya saya lihat juga belum keambil gitu. Oke, kita lanjut. Nah di situ turunnya kemana? Nah turunnya di sini. Nah di decision point ini. Nah gitu ya. Nah kalau kita mau ngambil sell, maka decision point ini, ya kan, decision point yang ini, garis blok ini, demand ini harus dirusak dulu, baru kita ambil sell gitu ya. Coba kita lihat. Nah di situ mampu menahan harga. Oke, dia balik lagi naik. Oke, nah di sini ada pembatas, ya kan, ada pembatas. Tapi juga dilihat kalau di sini, kalau kita membahas yang namanya apa namanya, ini kan decision point-nya flag yang ini kan, yang ini kecil ini adalah decision point-nya. Maka di sini juga bisa berubah jadi pembatas juga, itu nanti pembahasan lebih lanjut. Oke. Nah, oke, di sini pada akhirnya harga flag di sini ini hancur, ya kan, dan ini membuat flag di sini yang dibatasi oleh swap di sini. Nah ini. Oke, ini adalah flag lagi,
sampai ke sini. Sehingga pada akhirnya flag ini ditembus atau dirusak. Nah, di sini. Nah, oke. Nah, di sini sebenarnya ada decision point, cuman decision point ini sudah diambil ini. Nah, maka ada lagi decision point. Maka di sini ini juga termasuk ya. Nah, di sini ini kita bisa ngambil di sini ya kan, atau di sini ini dekat ya. Ini ada supply, hidden supply. Ini kalau kita lihat di sini juga ada equal height. Artinya ini area ini juga potensial akan di take off ya. Akan di fake out. Fake outnya kemana? Nah, ke sini. Ini kan ada supply yang masih fresh di sini. Kita bisa pending order di area sini atau di sini. Kenapa kok ini sama ini? Karena di sini ini kan dekat ya. Meskipun dekat tapi ini masih fresh, belum pernah kesentuh ya. Maka kita bisa ambil dua-duanya. Karena apa? Terkadang area fake out itu nggak langsung diambil, nanti ngambilnya agak lama. Suatu saat dia akan balik lagi untuk ngambil. Nah, kalau berdekatan di sini kita bisa begini kalau saya. Nah, saya ambil di sini, order di sini, SL-nya di atasnya sini. Nanti saya kasih lagi order di sini dengan SL di sini. Atau kita ambil di sini nih lotnya kecil ya, lot kecil, SL-nya ditaruh di atasnya sini. Di sini agak gedean, ditaruh di sini. Nah, kalau lotnya di sini gede ya di sini aja. Kenapa kok seperti itu ya? Takutnya ternyata di sini enggak menahan harga, karena enggak ada yang 100% kan dalam teknik itu. Kita hanya membaca aja probabilitasnya. Oke. Jadi semua tetap harus diukur risk rewardnya. Jangan ini pasti kesini pasti, enggak ada yang pasti. Iya kan? Enggak ada yang pasti. Nah, itu perlu dipahami biar kita nggak terlalu over dalam trading ya. Oke. Nah, karena di sini ini sudah hancur, maka kita melihat di layar ini sudah nggak ada lagi decision point yang harus dirusak oleh harga untuk bisa lanjut ke turun ke bawah. Maka kita bisa ambil sell di sini dengan target ya paling enggak di sini, atau mungkin bisa lebih jauh lagi. Kita lihat nanti reaksinya di sini. Kalau memang enggak ada tanda-tanda balik ke atas ya kita bisa mengambil target yang lebih jauh lagi. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena yaitu tadi di season point-nya yang di sini ini sudah rusak. Sementara di sebelah kirinya kita nggak tahu, jauh ya, nggak ada flag lagi begitu. Oke, kita lihat bagaimana gerakan harga selanjutnya. Nah, itu ke trigger di situ, dia turun. Nah, oke, seperti itu guys. Nah, cukup seperti itu. Nah, mungkin dari pembahasan flag di sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan apa yang saya pahami ya kan, apa yang saya pahami. Mungkin apa yang saya pahami ini enggak 100% benar, tapi mesti ada benarnya ya, ada benarnya, enggak mungkinlah salah semua. Jadi teman-teman bisa menyaring dan dikombinasikan dengan pemahaman trader lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sekali lagi video ini saya peruntukkan buat teman-teman yang masih pemula. Ya kalau yang sudah mahir, yang sudah expert, sudah master, ya buat apa? Ini hanya angin lalu. Oke, seperti itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.